Berangkat sebagai penerbit, Mizan memiliki segala sumber daya untuk mengurasi karya-karya yang mencerahkan umat manusia. Titik terang yang mencerahkan itu datang dari para pemikir, penggagas, pembuat, dan pelaku perubahan yang memberikan pandangan baru. Melampaui persepsi negatif, John Lewis Esposito, seorang profesor dan pakar Islam dari Georgetown University, telah memainkan peran penting dalam membela Islam ketika seringkali dihadapkan dengan pandangan negatif dari Barat. Keberadaannya sebagai bagian dari Barat sendiri memungkinkan pengetahuan dan ide-idenya diterima secara lebih luas oleh masyarakat Barat, termasuk di lingkungan akademik yang ketat. Esposito telah memberikan 3 kontribusi utama dalam memperdalam pemahaman tentang hubungan Islam dan Barat, yaitu mengenalkan sejarah pertemuan antara Islam dan Barat, memetakan isu-isu terkait relasi Islam dan Barat, serta merumuskan cara untuk membangun dialog dan kerjasama antar peradaban demi masa depan yang lebih baik. Menemukan kebahagiaan dan kreativitas melalui budaya. Melalui perjalanan pribadinya, Eric Weiner telah menciptakan karya-karya yang menggugah pikiran untuk memahami kompleksitas manusia dan dunia yang kita huni. Seperti dalam salah satu bukunya yang berjudul The Geography of Bliss, dia mengungkapkan perjuangannya dalam mencari kebahagiaan sejati di tengah kekacauan dunia modern. We can think too much, we can overthink things. And it's a problem I've wrestled with, and sometimes you need to just stop thinking. And again, the happiest countries in the world tend not to overthink happiness. Ia menjelajahi berbagai tempat di seluruh dunia, dari Swiss hingga Islandia, untuk memahami bagaimana faktor geografis, budaya, dan sosial mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. Penerang hati dan jiwa. Dalam bukunya yang berjudul Reclaim Your Heart, Yasmin Mogahed membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dalam hati dan jiwa manusia. Dia menggambarkan perjuangannya sendiri dalam memperbaiki hatinya yang terluka dan menemukan makna sejati dalam kehidupan. We're told that once you have a child, you don't have your own identity anymore. You don't have your own life anymore. You don't have your own development, your own passion, your own striving anymore. Your life is now about your child. Dalam karya-karyanya, Mogahed juga menyoroti pentingnya ketenangan batin melalui spiritualitas. Dia mengajak pembaca untuk mengarahkan hati mereka kepada Tuhan dan menemukan kekuatan dalam iman. Menjalin harmoni keberagaman. Seorang pengajar dan profesor emeritus dari Jerman telah memberikan kontribusi berharga bagi masyarakat dengan karyanya yang menyoroti Islam dan Sufisme. Dialah Annemarie Schimmel. Karya-karyanya yang menggali sisi artistik dan ideologis budaya Islam, mendorong toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya, serta mendorong dialog yang harmonis antar peradaban. Perantara pemahaman lintas agama. Karen Armstrong, seorang penulis yang mengkaji sejarah dan pemikiran agama-agama Yudaisme, Kristen, Islam, dan Buddhisme. Ia menjadi penulis produktif yang mendapat pujian dan kritik dalam topik-topik yang menyangkut ketiga agama monoteistik. Pada tahun 1999, ia mendapat penghargaan dari Pusat Islam California Selatan atas usahanya dalam mempromosikan saling pengertian antara agama-agama. Dalam karya-karyanya, Karen Armstrong menyuarakan welas asih sebagai seruan inti dari semua agama dan mengajak pembaca untuk meluaskan perspektif dalam melihat sejarah agama-agama. Membuka pemahaman untuk anak-anak istimewa. Buku Sheila, Luka Hati Seorang Gadis Kecil, menginspirasi guru dan orang tua untuk memahami serta mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sebuah buku yang ditulis oleh Torrey Hayden membuka mata banyak orang tentang pentingnya inklusi dan empati terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Torrey Hayden memberikan contoh bagaimana pendidikan dapat memajukan anak-anak dengan perbedaan dan memberikan mereka kesempatan tumbuh sesuai potensi uniknya. Pencerahan ini menciptakan perubahan sosial dengan meningkatkan kesadaran untuk menghadapi tantangan mendidik anak-anak dengan sabar dan penuh kasih,
sehingga anak-anak merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Cahaya inovasi pendidikan. Bobby the Porter sangat peduli dengan bagaimana remaja dapat mengembangkan keterampilan belajar yang efektif dan life skills yang penting untuk sukses di dunia nyata. Ia mengidentifikasi kebutuhan akan pendekatan pendidikan yang inovatif dan memotivasi yang tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Sebagai penulis bestseller, buku-bukunya dalam seri Quantum seperti Quantum Learning, Quantum Teaching, dan Quantum Thinker telah merevolusi pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi guru dan sekolah. Seri Quantum ini memberikan wawasan dan bantuan kepada pembaca untuk mengembangkan cara berpikir yang lebih baik dan mengasah life skill secara efektif. Hingga saat ini, Mizan telah mendatangkan penulis-penulis internasional yang kemudian menerbitkan buku-buku mereka melalui kelompok Mizan. Di antaranya, di Mizan Pustaka, penerbit buku di Bandung yang lahir pada tahun 1983. Penerbit Noura yang didirikan di Jakarta pada awal tahun 2012. Bentang Pustaka, sebuah penerbit buku prestisius di Yogyakarta yang muncul pada tahun 2004. Mizan akan terus mendatangkan penggagas-penggagas internasional yang memberikan wawasan baru kepada pembaca di Indonesia. Semoga cahaya pencerahan dari kisah-kisah ini senantiasa menerangi setiap langkah perjalanan kita ke depan.